Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, jangan benci kepada siapapun dengan alasan apapun. Jangan benci kepada anak ketika dia tidak menurut dengan kita, atau istri yang tidak mengikuti kemauan kita, juga tetangga, teman, atau siapa saja dengan alasan apapun. Karena kalau kita benci dengan alasan apapun, yang kemudian terjadi, kita akan sulit melakukan kebaikan-kebaikan. Isinya hanya ingin mendendam perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini ada cerita. Kemarin habis maghrib, saya ditelepon oleh anak saya. Dia berada di rumah sakit. Katanya kecelakaan. Kemudian saya segera ke sana. Setelah mengetahui keadaannya, ya cukuplah. Lecet-lecet, kemudian di kaki kiri yang di bawahnya lutut itu sobek kurang lebih 7 cm. Kemudian di dekat mata kiri di bawahnya itu kelihatan kenapa goresan gitu, luka. Terus yang agak parah adalah di tangan kiri di atas pergelangan. Setelah saya mendekati kemudian berbicara sebisa mungkin membesarkan hatinya, tidak menyalahkan dengan alasan apapun, saya berkata kepada anak saya, gak apa-apa Li, gak apa-apa, kita hadapi saja, tidak ada yang salah ini. Ya, sekarang saya mencari keterangan, kemudian kita harus melangkah bagaimana. Kemudian saya mendekati bagian administrasi, saya minta petunjuk untuk apa yang sebaiknya saya lakukan. Saya suruh tanda tangan 3 kali kalau nggak salah sama nama terang. Kemudian saya minta sarannya, sebaiknya langkah saya itu bagaimana. Katanya ini kecelakaan Bapak. Bapak lapor ke kepolisian, ke Laka. Terus karena kalau kecelakaan itu tidak bisa menggunakan BPJS. Itu nanti akan yang bertanggung jawab dengan pengobatan adalah jasa raja. Kemudian saya minta saran saya untuk melakukan apa. Katanya Bapak lapor ke polisi, ke Laka. Yang tidak enak kemudian, tapi terserah Bapak. Ada kata-katanya terserah Bapak. Terus kemudian saya ulang bahwa sebaiknya bagaimana. Saya minta tolong untuk dikasih tahu karena saya masalah begini sama sekali belum punya pengalaman. Langkah-langkah yang paling baik adalah bagaimana. Tetap saja dia mengatakan, Bapak semakin baik kalau cepat-cepat melapor ke Laka. Tetapi monggo Bapak, ya itu yang saya kemudian menjadi tidak enak. Mengapa harus ada tambahan terserah Bapak? Saya mintanya ya, saya karena pasrah dengan dia untuk ngasih saran. Orangnya tinggi besar, usianya mungkin ya sekitar di bawah 30, di atas 25. Di dalam hati saya jengkel menggerutu dan membenci bagian administrasi ini. Saya sudah pasrah tetapi katanya kok masih ada. Tapi terserah Bapak. Saya mengganjal. Kemudian saya datang ke tempat Laka. Perjalanannya kurang lebih ya 10 menit. Jaraknya kurang lebih ya 5 kilo. Sesampainya di sana, kantornya sepi petugas. Ada orang di musola, kemudian di belakang itu ada 2 orang. Saya mendekati, katanya dia juga mau
lapor kecelakaan, tetapi bagian piket katanya masih keluar. Nah, sekarang di sini saya juga membenci lagi bagian piket. Mengapa harus tidak ada? Ini kan harus 24 jam, dia harusnya bertanggung jawab di situ. Berarti sudah ada 2 orang yang saya benci. Pertama bagian administrasi, yang sekarang bagian laka, yang saya ingin cepat-cepat melapor masalah ini, ternyata dia tidak ada di tempat. Kemudian sekitar 10 menit barangkali, itu sudah merasa saya lama karena saya tergesa-gesa untuk segera menyelesaikan masalah ini. Kemudian ada telepon dari anak saya untuk Bapak, dia tanya, Bapak sudah lapor ke laka? Belum, ini masih menunggu. Bapak, saya kembali aja di sini, ini sudah ditangani oleh Pak Yai katanya gitu. Pak Yai, karena anak saya ini kan membantu menjadi guru di tempat sanawiyah. Yang dimaksud Pak Yai ini adalah kepala sekolah lah. Kemudian saya cepat-cepat ke sana. Yang tadinya saya membenci bagian piket, sebetulnya saya juga bersyukur alhamdulillah kok belum melaporkan. Ketika melaporkan berarti kan ganda, karena yang Pak Yainya ini juga sudah melaporkan kejadian ini. Dan itu paginya, malamnya sekitar jam 12:30 dipindahkan di kamar, istilahnya dapat kamar. Ketika sarapan pagi, di dalam kamar situ sebetulnya ada 1, 2, 3. Ada 5 ranjang. 5 ranjang, kemudian yang diisi itu 4. Ketika sekitar jam 7 lebih pagi, itu ada orang yang bagian sarapan itu ngantar. Yang diantar cuma 3, bagian anak saya tidak. Terus kemudian saya didekati, Bapak ini namanya siapa? Pasien ini. Bagaimana saya sebutkan nama anak saya. Sampai kurang lebih ada 1 jam sarapan itu belum datang. Terus kemudian saya menanyakan di bagian itu, di perawat yang ada. Ketika kelihatannya mudah dan mendamaikan sebetulnya. Tanggapannya, ya Bapak nanti langsung ini diurus lah. Tetapi selang beberapa lama itu sarapan juga belum datang. Kemudian ada 3 orang yang saya benci. Pertama administrasi yang menurut saya kurang bersahabat. Nomor 2 bagian piket laka yang tidak ada di tempat. Yang bagian sarapan ini, anak saya kok bisa-bisanya ya lirwo atau apa ya, mungkin datanya kurang tahu lah artinya. Ya, yang ingin saya sampaikan kepada saudara begini, jangan membenci siapapun dengan alasan apapun. Kalau ini tadi soal urusan laka, orang yang semacam itu, ketika administrasi yang semacam itu, nah saya ketika berpendapat bahwa kita jangan membenci siapapun dengan alasan apapun. Aku praktekkan di dalam kehidupan saya. Saya jangan sampai membenci bagian administrasi walaupun cara mengarahkan kepada saya itu tidak enak. Saya berpikir begini, ya mungkin cara saya untuk meminta saran mungkin agak kasar atau bagaimana sehingga dia dengan saya juga tidak bersahabat. Kalau yang bagian laka itu juga namanya juga ya kekeliruan lah. Harusnya dia akan standby selama 24 jam. Yang kemudian sarapan ini ya sebetulnya wajar kan ketika seseorang melakukan tugas yang kemudian ada kekurang disiplinannya semacam itu, yang terselip yang satunya tidak pakai sarapan. Tetapi sulit sebetulnya saya untuk tidak membenci mereka, 3 orangnya itu.
Tetapi ketika saya ingat bahwa kita di dalam hidup ini jangan membenci siapapun. Siapapun yang seringkali karena tidak sesuai keinginan kita. Ketika kita membenci dengan alasan apapun, ingat, kalau nggak percaya, boleh saudara-saudara catat. Ketika kita mudah membenci dengan berbagai alasan, tentu setiap hari akan bertambah orang yang akan kita benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.